Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Priscilda Putri, di video kali ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kajian teori ya, tinjauan pustaka. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai metodologi penelitian, khususnya perbedaan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Kita akan bagi menjadi dua video. Di video kali ini kita akan membahas dulu mengenai perbedaannya, dan juga lebih dalam mengenai analisis kuantitatif, dan kemudian di video selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai analisis kualitatif. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, analisis kuantitatif versus kualitatif. Jadi berdasarkan perbedaannya, di sini bisa terlihat bahwa kalau kuantitatif itu jenis datanya dia bentuknya kuantifikasi ya, ada bisa dihitung gitu, bisa ada nilainya atau berupa angka numerik ya. Penelitian kualitatif dia berdasarkan kualitas. Jadi mungkin bentuknya deskriptif, tidak dalam bentuk angka. Kemudian proses penelitiannya deduktif ke induktif, kalau kualitatif induktif. Kemudian respondennya, kalau kuantitatif itu banyak, puluhan sampai ratusan, tapi kalau kualitatif itu satu objek dan mungkin respondennya kurang dari 10 orang juga boleh. Kemudian instrumen, kalau kuantitatif dia menggunakan kuesioner, kalau kualitatif peneliti itu sendiri yang melakukan kegiatan pengumpulan data. Jadi misalnya observasi, ataupun interview, atau focus group discussion, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan penelitiannya, kalau kuantitatif dia sifatnya konfirmasi, mengetahui apakah benar kondisi yang ada seperti ini gitu ya. Tapi kalau kualitatif dia eksplorasi, lebih untuk mengetahui bagaimana ada masalah, bagaimana solusi ke depannya gitu. Kemudian perbedaannya untuk teknik pengujian hipotesa, kalau kuantitatif dia punya hipotesa yang bersifat statistik, sedangkan kualitatif non-statistik. Jadi kalau misalnya di kuantitatif itu ada H0, H1, H0 diterima, H1 ditolak, dan lain sebagainya. Kalau di kualitatif dia tidak ada istilah seperti itu. Jadi memang kalau memang dilihat adalah observasi awal peneliti, oh ternyata kondisi saat ini seperti ini. Nah ini akan menjadi salah satu hipotesa di dalam penelitian kualitatif. Nah, lebih dalam lagi kita bahas mengenai analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan pengolahan data dengan menggunakan kaidah matematik atau statistik terhadap data berupa angka atau numerik. Jadi gampangnya memang analisis data kuantitatif itu lebih fokus terhadap perhitungan ya, angka-angka, numerik, matematik, statistik, dan lain sebagainya. Angka atau numerik dapat berupa hasil pengukuran langsung yang menggambarkan atau representasi dari suatu kuantitas atau hasil konversi dari kualitas yang dikuantifikasi. Jadi memang kalaupun datanya itu berupa pendapat responden, tetapi tidak diambil begitu saja, tetapi ini dikonversi menjadi satu perhitungan yang bisa dihitung kemudian. Ya, kemudian statistika sendiri merupakan pengetahuan tentang cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan atau analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Jadi, manfaat statistika sendiri adalah yang pertama penyusunan model, yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga pengembangan alat pengambilan data ya, kemudian yang keempat penyusunan rancangan penelitian, kemudian ini yang sering kita gunakan ya, poin 4. Kemudian poin 5, penentuan sampel penelitian, ini juga sering kita gunakan. Pengembangan indikator atau indeks, pengolahan dan analisis data, ini juga sering kita gunakan. Nah, jadi dari semua manfaat statistika ini, maka bisa disimpulkan bahwa statistika itu adalah sebuah alat yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ya. Oke, masuk kepada populasi dan sampel. Nah, kalau di dalam analisis kuantitatif, populasi dan sampel itu jumlahnya biasanya banyak. Karena kita mengolah data dalam bentuk numerik, dan kalau kita ambil populasi dan sampelnya dari sedikit responden atau narasumber, ini akan menjadi kerancuan dalam sebuah penelitian gitu ya. Apakah narasumber atau responden yang sedikit ini bisa mewakili secara keseluruhan populasi dan sampel? Nah, ini perlu dipertanyakan. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif sifatnya narasumbernya itu ahli. Jadi tidak lebih dari 10 orang pun nggak masalah gitu ya. Nah, menentukan responden dalam penelitian. Bagaimana cara menentukannya? Ada namanya teknik random, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik random sendiri ada macam-macam, ada random sederhana atau simple random sampling,
pemilihan urutan atau random ordering, random berdasarkan tabel atau random number tables, seleksi komputer atau computer selection. Ya. Kemudian probability sampling, ya. Probability sampling terdiri dari simple random sampling. Dapat dilakukan pada populasi yang homogen, sama, ya. Kemudian dilakukan dengan cara mengundi nama atau nomor subjek dalam populasi. Jadi gampangnya ini kayak di random acak aja, yang mana yang keluar pada saat di random atau diundi atau diacak itu yang menjadi sampelnya gitu. Nah, kemudian ada cluster sampling, melakukan randomisasi pada kelompok bukan terhadap subjek secara individual. Jadi dilihatnya berdasarkan kelompok, berdasarkan klasternya gitu. Kemudian ada stratified sampling, dilakukan pada populasi yang memiliki strata atau subkelompok, dan dari masing-masing subkelompok diambil sampel yang terpisah. Jadi bisa diambil secara proporsional maupun disproporsional. Ya, menentukan presentasi besarnya sampel dari keseluruhan populasi, menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata. Ya, kemudian kalau disproporsional, penentuan sampel dilakukan tidak dengan mengambil proporsi yang sama bagi setiap strata untuk mencapai jumlah yang sama dari masing-masing strata. Oke, kemudian ada accidental sampling. Jadi seketemunya, gampangnya gitu teman-teman. Faktor kebetulan yang dijumpai oleh peneliti. Kemudian kuota sampling, mengambil sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Jadi hanya diambil kuotanya sekian gitu dari jumlah total keseluruhan. Kemudian purposive sampling. Nah, ini sesuai dengan alasan atau kita mengambil sampel berdasarkan alasan kenapa orang ini diambil sampel, yaitu karena orang ini memang berkaitan dengan penelitian tersebut. Misalnya kita mau membuat penelitian tentang pariwisata di daerah Lampung. Nah, berarti kita kaitkan dengan siapa saja orang-orang yang memang terkait dengan industri pariwisata di Lampung. Nah, itu menjadi orang-orang yang dijadikan sampel. Ya, ini namanya purposive sampling. Ya, kemudian tapi syaratnya kalau purposive sampling itu investigasinya mendalam karena memang orang itu memang yang expert di bidangnya. Kemudian ada snowball sampling, menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel. Kemudian meminta subjek tersebut menunjuk siapa subjek lain yang sesuai juga dengan kriteria sampel. Jadi misalnya kita tadi melakukan penelitian terhadap satu orang narasumber, kemudian kita tanyakan setelah bertanya sama beliau, tanyakan lagi kira-kira orang lain siapa yang kira-kira sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Kemudian beliau akan merekomendasikan siapa. Nah, seterusnya seperti itu. Sampai memang dirasa cukup, ya, gitu. Nah, ini ada alurnya, teman-teman. Jadi awalnya ini ada namanya, kita mulai dari sini ya. Ada namanya variabel. Ya. Oke, kita mulai dari teori dulu deh. Kita mulai dari permasalahan, problems. Kita kalau mau mulai penelitian pastikan karena permasalahan yang ada ya. Jadi dari problem yang ada, kita kaitkan dengan teori, ini yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian kita lihat faktanya, dan akhirnya kita bisa rumuskan hipotesisnya. Ya. Begitu kita rumuskan hipotesisnya, kelihatan nih variabelnya apa aja. Kita buat desainnya, instrumennya, kemudian kita tentukan sampel respondennya, kemudian kita ambil datanya, kita hitung dengan menggunakan alat statistika, ya. Kita dapatkan hasilnya, kita cross-check dengan hipotesis ini, apakah diterima atau ditolak, kemudian kita buat laporan akhirnya, kesimpulannya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam fakta. Begitu seterusnya, kalau di faktanya ini ada perubahan lagi, ada masalah lagi, diulangin lagi prosesnya seperti itu ya. Jadi dari problem, kemudian ke kanan ini sampai variabel, ke bawah, dan akhirnya kembali lagi ke fakta. Gitu. Nah, masuk ke dalam analisis data. Yang pertama, analisis data deskriptif. Ya. Peringkasan atau klasifikasi data. Ukuran pemusatannya biasanya menggunakan mean, median, modus. Ukuran sebarannya range, rata simpangan, dan simpangan baku. Penyajian datanya narasi, ada tabel atau daftar, dan juga diagram atau grafik atau gambar. Sedangkan analisis inferensial, dia menggunakan estimasi dan pengujian hipotesis, baik komparasi maupun korelasi. Nah, kita akan, kalau kita masih belajar teori gini, kita belum terbayang seperti apa, teman-teman, tapi nanti kita akan coba praktekkan pembuatan proposal penelitian khusus untuk kuantitatif dan kualitatif, ya.
Oke, kemudian generalisasi inferensi, penarikan kesimpulan mengenai keadaan populasi atau nilai parameter berdasarkan sampel atau nilai statistik. Ya, syaratnya, sampel mewakili representatif populasi dari sisi besar sampel, cara pengambilan sampel, dan kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi. Oke, kemudian data dan variabel, ya. Nah, ini yang sering sekali kita harus pahami di dalam konsep kontekstual analisis kerangka konseptual ya di dalam analisis kuantitatif atau penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau definisinya terlebih dahulu, data adalah kumpulan hasil pengamatan atau pengukuran terhadap sifat atau karakteristik yang diteliti. Sedangkan variabel, karakteristik yang diteliti itu sendiri itu disebut variabel, kemudian dapat diukur atau diamati, cenderung bervariasi antar pengamatan gitu. Seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, kalau kaitannya dengan judul, kita biasanya melihat variabel itu ada di dalam judul. Tinggal kita bagi lagi sedalam apa penelitian itu, kalau misalnya dia satu variabel punya banyak subvariabel dan ternyata di dalam penelitian itu membahas semua subvariabel, maka itu juga harus dideteksi dan dilakukan penelitian untuk setiap subvariabel itu. Ya. Oke, kemudian masuk kepada pengukuran, bertujuan mendiskriminasikan atau membedakan sifat yang hendak diukur secara kualitatif dan atau kuantitatif. Ya, jadi dua-duanya bisa. Kemampuan dari suatu pengukuran untuk membedakan sifat yang diukur atau diamati disebut skala, ya, atau derajat pengukuran. Nah, biasanya skala pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, bedanya seperti ini. Jadi, skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio, kemampuan diskriminasinya yaitu kemampuan membedakannya, ya, sekedar membedakan, semuanya membedakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Kemudian kalau untuk menentukan urutan, kita menggunakan ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal nggak bisa, gitu. Kemudian untuk mengukur besar yang berbeda, kita menggunakan interval dan rasio. Kalau ordinal tidak bisa. Kemudian untuk mengukur kelipatan hanya menggunakan rasio, gitu. Nah, ini lebih dalamnya lagi seperti apa? Contoh gampangnya gini, kalau yang sering dipakai untuk kuantitatif, biasanya di kuesioner dia pakai ordinal ya. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, gitu, dan lain sebagainya. Itu ordinal. Kalau nominal, dia sifatnya lebih kepada angka angka tunggal, gitu ya. Terus kalau interval, dia menggunakan dari range berapa sampai range berapa gitu. Ternyata menurut responden ini dia berada di range yang mana, ya ada interval angkanya. Kalau rasio persentase misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau nominal biasanya digunakan untuk analisis data yang kualitatif. Kalau ordinal semi kuantitatif. Kalau interval, dia menggunakan yang benar-benar interval dan rasio ya, dia benar-benar menggunakan yang kuantitatif. Nah, untuk kualitatif dan semi kuantitatif, untuk nominal dan ordinal ini kategori, ya termasuk ke dalam satu kategori yang sama. Oke, nah baik untuk pertemuan kali ini, video kali ini mengenai analisis kuantitatif, demikian terlebih dahulu. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menyusun proposal skripsi, khususnya untuk analisis yang kuantitatif, proposal skripsi atau proposal penelitian ya teman-teman. Kita akan masuk di pertemuan berikutnya nanti setelah video tentang analisis kualitatif, nanti kita akan bahas juga bagaimana contoh-contohnya, ya, dan dipraktekkan langsung. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.